Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Asiyah, NIM 20502 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan hasil penelitian yang telah saya lakukan pada mata kuliah Penelitian Pendidikan 2. Adapun judul dari penelitian saya yaitu hubungan antara peran guru dengan kemampuan membaca Iqra dan Al-Quran santri TPQ Surabaya Poelanse. Baiklah, pada bab 1 yaitu bab pendahuluan. Adapun yang menjadi latar belakang masalah pada penelitian saya yaitu peran guru dengan kemampuan membaca Al-Quran santri TPQ Surabaya Poelanse tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya, yakni guru sudah melaksanakan perannya, namun tidak diimbangi oleh kemampuan santri dalam membaca Al-Quran setelah santri memperoleh bimbingan dan pengarahan dari seorang guru. Guru TPQ Surabaya Poelanse sudah melaksanakan perannya sebagai pengajar, namun masih banyak santri yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah yang benar. Jadi untuk itu saya ingin mencari hubungan antara kedua variabel tersebut, yaitu peran guru dengan kemampuan membaca, untuk mengetahui apakah kedua variabel tersebut mempunyai hubungan. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini ada 5, yaitu yang pertama, masih banyak santri TPQ Surabaya Poelanse yang belum mampu membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Yang kedua, yaitu masih banyak santri TPQ Surabaya Poelanse yang belum mampu membaca Al-Quran dengan makhrijul huruf. Yang ketiga, yaitu masih banyak santri yang belum mampu membaca Al-Quran sesuai dengan tanda baca yang benar. Yang keempat, pengajaran membaca Al-Quran sudah berjalan, namun kemampuan membaca santri belum maksimal. Yang kelima, peran guru sudah dilaksanakan, namun masih banyak santri yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk itu dilakukan pembatasan masalahnya, yaitu ada 3. Yang pertama, objek penelitian ini yaitu santri TPQ Surabaya. Yang kedua, peran guru ini dibatasi menjadi pada peran guru sebagai seorang pengajar, dan kemampuan membaca Al-Quran dibatasi pada membaca sesuai dengan makharijul huruf, tajwid, dan tanda baca yang benar. Setelah melakukan perumusan masalah, setelah melakukan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalahnya, yaitu apakah ada hubungan antara peran guru dengan kemampuan membaca Iqra dan Al-Quran santri TPQ Surabaya Poelanse. Adapun asumsi penelitian pada penelitian yang saya lakukan, yaitu tentang mengumpulkan data hasil belajar santri ini diperoleh secara langsung melalui metode tes lisan yang dilakukan oleh guru di TPQ tersebut. Sedangkan tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk menggambarkan peran guru dalam pembelajaran Iqra dan Al-Quran di TPQ Surabaya. Yang kedua, untuk menggambarkan kemampuan membaca Iqra dan Al-Quran santri. Yang ketiga, untuk menggambarkan hubungan peran guru dengan kemampuan membaca Iqra dan Al-Quran santri. Adapun manfaat teoritisnya, yang pertama yaitu manfaat teoritis dapat memberikan informasi tentang masih banyaknya santri TPQ Surabaya yang belum mampu membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar. Sedangkan manfaat praktisnya yaitu ada 3. Yang pertama, bagi penulis, mendapat pengalaman dan pengetahuan tentang sistem pengolahan di Taman Pendidikan Al-Quran. Bagi seorang gurunya, yaitu dapat meningkatkan kompetensi dirinya dan juga keakraban dengan siswa agar pembelajaran lebih baik. Sedangkan manfaat bagi TPQ-nya, yaitu dengan adanya penelitian ini, bisa sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Ada 2 variabel pada penelitian ini. Yang pertama yaitu peran guru. Maksud peran guru ini dalam penelitian yang saya lakukan yaitu serangkaian tingkah laku yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran santri agar mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu
tajwid, makharijul huruf yang benar, dan tanda baca yang benar, serta bagaimana sikap dan perilaku guru tersebut pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk variabel kemampuan membaca Al-Quran, yang dimaksud dengan variabel tersebut pada penelitian ini yaitu sanggup bagaimana kemampuan membaca Al-Quran dari setiap santri tersebut setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di TPQ Sorotabe. Pada bab 2, yaitu landasan teori, di sini saya menjelaskan pada bagian A, yaitu kajian pustaka. Ada 3 poin yang saya jelaskan teorinya. Yang pertama yaitu kemampuan membaca Al-Quran. Saya jelaskan tentang pengertian dari kemampuan membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu kriteria dalam kemampuan membaca Al-Quran. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca Al-Quran santri. Materi yang kedua yaitu tentang peran guru. Di sini saya menjelaskan bagaimana pengertian dari peran guru dan peran guru tersebut dalam pembelajaran. Dan kajian pustaka yang ketiga yaitu hubungan peran guru dengan kemampuan membaca Al-Quran. Di sini dijelaskan bagaimana hubungan peran guru tersebut dengan kemampuan membaca Al-Quran santri di TPQ Sorotabe. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Dalam melakukan penelitian ini, saya sebagai peneliti mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Dewi Yulitasari dengan NIM 2012-82671 dari jurusan PAI dengan judul penelitian beliau yaitu hubungan antara peran guru dengan kemampuan membaca Al-Quran santri TPA Nurul Yakin Rantau Fajar. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Ada 2 variabel, yaitu yang pertama peran guru sebagai variabel X dan kemampuan membaca sebagai variabel Y. Dari kedua variabel tersebut akan dicari hubungan keduanya untuk mendapatkan hasil apakah ada hubungan antara kedua variabel atau tidak. Nah, dari kerangka berpikir tadi, dapat kita rumuskan hipotesis dari penelitian yang saya lakukan ada 2. Yang pertama, HA-nya berarti terdapat hubungan yang signifikan antara peran guru dengan kemampuan belajar santri TPQ Sorotabe, sedangkan H0-nya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peran guru dengan kemampuan belajar santri di TPQ Sorotabe Pelanse. Pada bab 3 yaitu metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian kuantitatif dengan sikap penelitiannya yaitu penelitian korelasi sebab akibat atau pengaruh dengan pendekatan kuantitatif. Dengan pendekatan kuantitatif, penulis ingin mengetahui seberapa besar hubungan peran guru dengan kemampuan membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran santri TPQ Sorotabe Pelanse. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu ada 22 orang santri di TPQ Sorotabe dengan rincian 14 santri perempuan dan 8 santri laki-laki. Adapun sampel yang saya gunakan yaitu seluruh dari jumlah populasi yang berarti ada 22 orang santri. Untuk instrumen dan pengembangan, di sini saya menggunakan 2 jenis instrumen. Yang pertama yaitu angket atau kuesioner dan juga melakukan tes lisan. Adapun pengumpulan datanya juga ada 2. Yang pertama dengan angket yang dibagikan kepada seluruh santri yaitu 22 orang santri dan juga menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode tes lisan yang dilakukan oleh guru terhadap kemampuan membaca Al-Quran santri TPQ. Adapun dalam melakukan teknik analisis datanya, ada 2 yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis data statistik deskriptif dan juga analisis korelasi produk momen untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kedua variabel.
Pada bab 4 yaitu hasil dari pembahasan. Pada poin A, hasil pembahasan dari penelitian ini. Pada deskripsi pada poin pertama yaitu tentang deskripsi lokasi data. Pada bagian ini saya menjelaskan tentang bagaimana sejarah berdirinya TPQ Serotabek Polanse. Yang kedua yaitu bagaimana keadaan guru di TPQ Serotabek Polanse. Yang ketiga yaitu keadaan siswa di TPQ Serotabek Polanse. Dan keempat tentang struktur organisasi di TPQ Serotabek. Pada poin yang kedua yaitu tentang deskripsi data. Pada yang pertama yaitu data tentang peran guru di TPQ Serotabek Polanse. Data tentang peran guru ini dilakukan analisis terhadap hasil angket yang sudah dibagikan kepada 22 orang santri, dan dari 22 angket tersebut didapatkan kesimpulan bahwa satu santri menjawab bahwa peran guru tersebut telah baik mengajarkan membaca Al-Quran. 11 santri menjawab peran guru cukup baik dalam mengajarkan membaca Al-Quran, dan 10 santri menjawab kurang dalam peran guru mengajarkan membaca Al-Quran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran guru dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran santri TPQ Serotabek Polanse tergolong cukup baik. Pada poin B yaitu tentang data kemampuan membaca Al-Quran TPQ Serotabek. Pada poin ini dilakukan analisis terhadap tes lisan yang sudah dilakukan oleh guru TPQ tersebut terhadap 22 orang santri. Setelah mendapatkan data tersebut dan dianalisis, maka didapatkan hasil bahwa dari 22 orang santri yang menjadi sampel, 6 santri diantaranya mempunyai kemampuan membaca dengan baik, 9 santri tergolong cukup, dan 7 santri tergolong kurang dalam kemampuan membacanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan membaca Al-Quran dari santri TPQ Serotabek Polanse ini tergolong cukup baik. Setelah mengetahui dan menganalisis data tentang peran guru dan juga data tentang kemampuan membaca Al-Quran TPQ Serotabek ini, maka yang ketiga yaitu melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Setelah kita melakukannya dengan rumus korelasi produk momen, maka didapatkan hasilnya yaitu sebagai berikut. Hubungannya yaitu 0,451. Kemudian setelah tersebut dilakukan mencari nilai DF-nya, yaitu dari jumlah sampel dikurang 2 sehingga 20. Berdasarkan pada R tabel pada DF20, pada taraf signifikasi 5%, yaitu diperoleh harga 0,444, sedangkan pada hasil korelasi yang kita dapatkan yaitu 0,451, yang berarti R hitung lebih besar daripada R tabel. Maka hipotesis kita diterima. Artinya terdapat hubungan antara peran guru dengan kemampuan membaca santri pada TPQ Serotabek Polanse. Pada poin B yaitu pembahasan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa R hitung pada penelitian ini didapatkan hasil sebesar 0,451, sedangkan untuk mengetahui tingkat hubungan maka dikonsultasikan dengan harga kritik R produk momen secara sederhana.
Setelah dilihat dari interpretasi koefisien korelasi, maka R hitung yang tadi sebesar 0,451 berada pada taraf 0,40 sampai 0,599, yang berarti hubungannya yaitu sedang. Baiklah, pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang saya ajukan diterima. Artinya terdapat hubungan antara peran guru dengan kemampuan membaca Al-Quran santri, TPQ, sama tablet Pelance. Dan setelah dilakukan interpretasi pada tabelnya, hubungan tersebut berada pada tingkat sedang. Adapun saran dari penelitian yang sudah saya lakukan, ada beberapa saran. Yang pertama, kepada lembaga TPQ Sawatabek agar lebih meningkatkan kualitas kepengurusan dan keberadaannya dapat memotivasi anak-anak di Kelurahan Pelance dan sekitarnya untuk mengikuti kegiatan belajar Al-Quran. Dan kepada lembaga LPQ agar bekerjasama dengan wali santri untuk membantu memenuhi sarana dan prasarana untuk memotivasi anaknya untuk terus mengikuti kegiatan belajar di TPQ. Dan kepada kepala ketua TPQ agar lebih meningkatkan kegiatan belajar Al-Quran untuk meningkatkan kemampuan santri, dan juga saya memberikan saran kepada santri TPQ agar lebih aktif, hadir, dan lebih rajin dalam mengikuti kegiatan belajar di Taman Pendidikan Al-Quran. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari laporan penelitian yang sudah saya lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.